Sholat tarawih ini sholat hadiah terindah di bulan Ramadan karena sholat ini hadir di mana khusus adanya di bulan Ramadan. Ya, kalau dilihat dari istilah tarawih itu sebetulnya kata kuncinya adalah rehat, santai, mungkin kipas-kipas kalau bahasanya lebih bebas begitu. Makanya orang yang sholat tarawih itu harusnya dinikmati. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mengenai tarawih ya. Jadi apa sih beda tarawih dengan tahajud? Atau tarawih yang benar kayak apa gitu kan? Sering beberapa pertanyaan itu muncul di kajian-kajian yang saya asuh maupun pertanyaan langsung dari teman-teman gitu kan. Nah, kalau kita bicara tarawih, sesungguhnya sholat tarawih ini sholat hadiah terindah di bulan Ramadan karena sholat ini hadir di mana khusus adanya di bulan Ramadan. Ya, kalau dilihat dari istilah tarawih itu sebetulnya kata kuncinya adalah rehat, santai, mungkin kipas-kipas kalau bahasanya lebih bebas begitu. Makanya orang yang sholat tarawih itu harusnya dinikmati, bukan speed 160 atau 180 atau 200 km per jam, tidak. Tetapi sholat tarawih itu dinikmati dengan santai, dia mengisi malam-malam dengan kebaikan, yaitu dengan sholat malam. Nah, apakah beda tarawih dengan tahajud? Dua hal yang berbeda pastinya itu. Walaupun ada orang yang menyamakan, tetapi sesungguhnya tarawih itu sholat malam yang diawalkan itu namanya tarawih. Nah, ketika Anda tarawih, apakah Anda masih bisa tahajud? Bisa, makanya ada perbedaan antara tarawih dengan tahajud. Nah, untuk lebih gampangnya begini. Kalau Kanjeng Nabi itu kebanyakan ketika beliau melaksanakan sholat malam di luar Ramadan yang disebut dengan sholat malam atau tahajud, beliau melaksanakannya dua. Kemudian ketika di bulan Ramadan, sebagian mengatakan adalah Rasulullah sering menggunakan empat gitu kan. Nah, jumlahnya kalau kita bicara jumlah yang 23 sah. Ya, yang 11 sah, dua-duanya sah. Enggak ada masalah sebetulnya. Karena apa? Karena dua-duanya adalah hal yang diperbolehkan. Kita ambil contoh, misalnya kita bicara yang 11. Apa yang digunakan ya? Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Ini yang dipakai oleh teman-teman yang aliran 11 rakaat. Maka kemudian mereka meniru Rasulullah, yaitu melaksanakan tarawihnya atau tahajudnya itu dengan rakaat yang tidak lebih dari 11 sudah termasuk witirnya. Maka ada hitungan 4 salam, 3 witir. Ada yang kemudian tetap 2 salam, 3 witir. Sah, dua-duanya sah. Gimana nasib atau posisi yang 23? Sama-sama sahnya dan sama-sama bagusnya. Karena apa? Karena di sini jelas ini adalah ritual saking mantepnya, saking semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam melaksanakan tarawih, maka beliau kemudian menginisiasi aku melaksanakannya 23 rakaat ya, 20 ditambah 3 rakaat witirnya. Atau ada yang mengatakan dia di 22 kemudian ditambah 1 witirnya atau menjadi 23. Nah, dilaksanakan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup dan Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak menegurnya. Nah, jadi boleh karena Rasulullah tidak pernah melarangnya dan waktu itu Rasulullah menyaksikan dan tahu bahwa Umar bin Khattab melaksanakan 23 rakaat dan itu tidak ada masalah. Nah, jadi sebetulnya yang masalah itu siapa? Yang masalah itu yang nggak pernah tarawih itu, yang sukanya cuma ngobrol sana ngobrol sini, yang sukanya cuma dalil sana dalil sini tapi nggak pernah praktek, yang sukanya cuma kepo sana kepo sini, bandingin NU, bandingin Muhammadiyah, bandingin Majelis Tabligh, bandingin Jamaah Tabligh, bandingin MTA, bandingin ini dan sebagainya itu, bandingin Al-Irsyad, bandingin Persis dan bandingin ini bandingin itu. Ini orang-orang tukang membandingkan ini akhirnya malah nggak melaksanakan praktek karena dia hanya membandingkan terus, mencari alasan, mencari dalil-dalil tapi nggak pernah praktek. Justru saya lebih respect pada orang-orang yang kemudian mengikuti suasana. Oh, saya orang Nahdliyin. Oh, saya berada di lingkungan Muhammadiyah, saya tak ikut Muhammadiyah saat ini. Gitu kan enak. Oh, saya Muhammadiyah. Oh, saat ini saya sedang berada di lingkungan NU, saya ikut NU. Keren kan? Jadi menjadi Muhammad NU itu menurut saya paling istimewa. Jadi orang kemudian secara pakaian sebetulnya itu hanya pakaian saja, itu hanya semacam seragam atau simbol tetapi isinya sama. Ya, isinya sama. Nah, kita harus ingat ketika ada perbedaan mengenai masalah sholat tarawih yang dipakai bukan lakum dinukum waliyadin, itu keliru. Kalau perbedaannya masalah agama, prinsipal masalah akidah ya jelas dengan orang-orang non muslim
Dalilnya jelas lakum dinukum waliyadin, itu al-kafirun sudah sangat clear. Nah, kalau kita misalnya Anda Muhammadiyah kemudian punya amalan sholat tarawih yang 11, memandang teman-teman kita saudara muslim kita yang ada di Nahdien dengan 23, atau kita yang Nahdien kemudian memandang teman-teman Muhammadiyah yang dengan 11, kita yang 23, maka dalilnya bukan lakum dinukum waliyadin, tapi lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu silakan mengamalkan apa yang kamu yakini kebenarannya, aku mengamalkan apa yang aku yakini kebenarannya, karena kamu punya dalil, aku punya dalil, kamu punya ustadz, aku punya ustadz, kamu punya kiai, aku punya kiai. Gitu kan? Ya, itu masalah persepsi atau masalah dalil yang dipakai. Jadi tidak ada masalah, sebagaimana ketika subuh ada kunut dan tidak ada kunut, itu sampai kiamat nggak pernah ketemu. Memang ada perbedaan dan itu abadi sampai kiamat. Pengikutnya selalu ada, karena ada dalilnya, ada pengikutnya, ada ustadznya, ada kiainya, ada kitabnya, semuanya clear, semuanya ada. Nah, jadi tidak ada persoalan. Jadi sesungguhnya yang soalnya mana? Yang soalnya nggak sholat subuh itu. Masalah kamu pakai kunut gak pakai kunut gak masalah. Kamu tarawih mau 11 mau 23 silakan. Yang salah siapa? Yang salah yang gak pernah tarawih itu. Ya, jadi oleh karena itu tarawih sesungguhnya gak ada masalah bilangannya. Nah, sekarang kita maksimalkan. Nah, tarawih itu sendiri dilaksanakan ada beberapa jenis. Ada yang model habis isya langsung persis. Jadi selesai sholat isya, sholat ba'dal isya 2 rakaat langsung disambung dengan tarawihnya. Mau 23 monggo, mau 11 langsung monggo silakan. Nah, kalau witir ini choice. Ada orang yang kemudian takut malamnya nggak bisa bangun tahajud, maka dia kemudian langsung mengambil choice witir. Oke, boleh, itu sah. Ada orang yang mengambil choice kemudian aku witirnya nanti aja, habis sholat tahajud malam karena aku biasa tahajud, nanti aku bisa tahajud aku witir. Oke, itu boleh, sah, nggak ada masalah. Nah, jadi dua-duanya nggak ada masalah. Jadi Anda mau melaksanakan sholat tarawih langsung habis isya pas, oke. Kemudian nanti mau sholat tarawihnya kapan saja selama masih habis isya sampai dengan menjelang sahur masih boleh. Misalnya mau taruh jam 9 malam ya boleh, 10 malam boleh, 11 malam boleh, 12 malam boleh, 1, 2 malam boleh, jam 3 malam juga angsal. Please, silakan. Allah itu mudah, artinya Allah maha murah, ya. Allah itu memberi hal-hal yang mudah sebetulnya untuk kita, tapi jangan dimudah-mudahkan gitu kan. Nah, maka kalau sudah ngasih keringanan, maka nggak ada dasar hukum tarawihlah engkau habis ya pas, nggak ada. Yang ada adalah ya hidupkan malam-malam. Hidupkan malam itu berarti terserah, mau langsung habis sisa ya boleh, mau nanti jam 10, 11, 12 sampai jam 3 ya monggo. Selama bisa silahkan ya, selama waktunya ada, waktunya yang bisa mau saya. Kalau waktunya harus ada lah, karena eman-eman ya sangat rugi ketika kita menjadi orang yang masuk bulan Ramadan tapi nggak pernah bisa tarawih, itu eman-eman. Kita masuk Ramadan tapi nggak pernah bisa mengisi malam dengan sholat tarawih, itu eman-eman. Maka saya terima kasih kepada penemu buku kegiatan Ramadan anak-anak. Saya termasuk orang-orang yang pernah dididik oleh buku itu. Saya masih ingat waktu itu kelas apa ya, mungkin SD, ya, SD SMP itu masih pakai. Mungkin SMA nggak tahu, tapi SD itu pasti pakai ya, masih pakai. SMP juga masih kelihatannya. Jadi ada buku kegiatan Ramadan yang di situ intinya hari pertanggalnya tanggal berapa, kemudian ditulis ustadznya, pematerinya, kemudian tanda tangan ustadznya. Jadi ustadz itu kalau pas Ramadan, kalau pas pandemi ya ada yang ada di masjid, ada yang mengadakan yang tidak ya. Tapi kalau sebelum pandemi itu ustadz itu menjadi artis mendadak, diminta tanda tangan oleh banyak kalangan gitu kan, terutama anak-anak itu minta tanda tangan. Dan begitu ada buku Ramadan itu menjadikan semacam pemaksaan secara halus tapi bagus, yaitu anak dipaksa untuk tarawih rutin karena apa? Buru tanda tangan. Oke lah, nawaitunya tanda tangan nggak ada masalah. Ya, nawaitunya tanda tangan nggak ada masalah. Yang penting tarawih aja, Allah Maha tahu kok sebetulnya. Walaupun nawaitunya pertama tanda tangan bukan tarawihnya, tapi anak-anak kemudian dipaksa oleh sebuah sistem yang dibikin oleh pembuat buku itu, kemudian dia harus datang ke mushola, harus datang ke masjid untuk tanda tangan gitu kan. Ya, pernah ada kejadian lucu di mana sudah teman saya waktu SD sudah hampir hari ke-25 atau 27 itu. Jadi sudah tanda tangannya udah penuh sekali, tiba-tiba bukunya itu tercebur di sumur gitu kan. Dan tulisannya nggak terbaca dan susah sekali, udah remuk redam gitu kan. Alhamdulillah untungnya kemudian nangis, kemudian orang tuanya datang ke sekolahan mengkonfirmasi dan diberikan ganti dan kemudian bisa dimaklumi gitu kan ya. Tapi itulah lika-liku cerita masa lalu anak-anak yang saya kira masih relevan untuk anak-anak sekarang, dikasih kewajiban juga mengisi seperti anak-anak zaman tempo dulu. Nah, jadi jangan lupa di Ramadan kita perbanyak sholat tarawih. Mau ikut yang mana monggo, mau ikut yang jam berapa aja silahkan. Yang penting selama masih bisa sampai dengan menjelang sahur, selama masih dalam kategori tadi itu
rokaat-rokaat yang ada dasar hukumnya tadi, insya Allah tidak ada masalah. Selamat menikmati tarawih dan lakukan dengan santai, karena sebenarnya tarawih itu memang harusnya santai, nggak speed yang kencang sekali. Karena apa? Menikmati setiap detik sholat-sholatnya sehingga kita menjadi enak dan rileks gitu kan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.